Baik Pak Anies, pada kesempatan ini kita jumpa lagi ya. Gimana kabarnya Pak Anies? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Ini sesuai dengan janji kita dan yang sudah kita sepakati. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan coaching dalam rangka pendampingan individu yang ketiga ya Pak Anies ya. Iya Pak. Alhamdulillah semuanya sudah disiapkan dan keadaan Pak Anies juga sudah sangat siap untuk mengikuti kegiatan coaching ini Pak Anies ya. Ya baik, kita mulai aja Pak Anies ya. Nah, sebelum saya melemparkan beberapa pertanyaan untuk Pak Anies, ini ada baiknya saya sampaikan dulu tema dan tujuan ataupun fokus pendampingan kita pada kesempatan kali ini. Yang mana pendampingan individu ini, yang ketiga ini tentu temanya adalah tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sudah paham ya Pak Anies tentang itu ya? Dan nanti fokusnya nanti kita akan refleksi terkait survei yang pernah disebarluaskan kepada teman sejawat, kepala sekolah, siswa, kemarin kan gitu kan? Nah, itu juga akan kita diskusikan bagaimana refleksinya tentang diri Pak Anies selaku guru penggerak sini ya. Nah yang selanjutnya mungkin kita akan berdiskusi juga tentang rencana penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi yang berdampak sosial kepada emosional siswa, kan begitu ya. Dan yang selanjutnya juga mungkin fokus kita nanti kalau memang ini berkesempatan mungkin kita akan bahas bagaimana keterlaksanaan tahapan-tahapan bakti yang di saat lokakarya kedua waktu yang lalu itu yang pertama. Mungkin boleh saya bertanya kepada Pak Anies berdasarkan hasil ya feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Mungkin selama ini yang sudah Pak Anies lakukan, apa kira-kira yang menurut responden seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga murid yang menurut Pak Anies itu perlu ditingkatkan terhadap kompetensi Pak Anies selaku guru penggerak? Bisa Pak Anies sampaikan untuk saya dengarkan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak. Jadi dari beberapa survei yang sudah saya lakukan, ada beberapa hal yang tentunya memang harus saya kembangkan ya. Jadi dari umpan balik itu dari beberapa responden, dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa atau murid itu menitik beratkan bahwa yang perlu ditingkatkan itu mengenai ini Pak terhadap wali murid. Jadi masih banyak kekurangan sebenarnya. Jadi kepala sekolah kemarin dari setelah disurvei ternyata banyak hal yang saya bikin kaget. Jadi menurut beliau sudah sangat baik, cuman hanya perlu ditingkatkan ketika di perhatian kepada wali murid. Jadi itu kan ada ketika kita harus mengajak wali murid untuk sama belajar, mengajar dan sebagainya. Nah, di situ yang perlu ditingkatkan lagi Pak. Itu artinya setelah Pak Anies menyebarkan survei umpan balik yang diambil dari responden masing-masing, termasuk kepala sekolah, murid dan guru, berarti Anies sudah menemukan kekurangan diri kita yang perlu ditingkatkan di masa yang akan datang ya. Mudah-mudahan itu Pak Anies sangat menyadari dan bisa dibuatkan lagi kekurangan yang masuk. Artinya dengan adanya kita melemparkan survei itu, artinya menyebarkan survei itu, kita semakin mengerti siapa diri kita, kan seperti itu ya Pak ya. Ya baik. Selanjutnya yaitu kita coba mempelajari tentang modul 2.2 ya. Kalau boleh saya tahu apa yang Pak Anies pelajari di modul 2.2 tersebut? Jadi di titik 2 itu adalah di mana kita ada beberapa materi di situ tentang kesadaran diri, kesadaran manajemen diri, kesadaran sosial, dan ada kesadaran diri, keterampilan relasi, mengambil keputusan itu sebagai fullness kita
kemudian sebuah kebahagiaan itu untuk mengkondisikan anak sebelum pembelajaran. Jadi kita harus menerapkan PSE tersebut, Pak. Jadi sebelum kita dalam pembelajaran, biar anak bisa fokus dengan pembelajaran, kita menerapkan 5 hal tadi. Dalam belajar pun juga seperti itu. Jadi agar nanti bisa terjadi sebuah well-being. Jadi yang saya pelajari. Cuma kemarin memang saya hampir sekali. Takutnya gini, ketika terjadi sebuah, kan ada posisi kontrol sebagai teman, dan dari sini soal kita semakin dekat ke anak itu hampir saja saya pikir berarti seperti kontrol sebagai teman, ternyata bukan. Jadi ini fokusnya kan untuk mengkondisikan anak untuk siap belajar dengan suasana yang bahagia. Jadi ada dari beberapa fokusnya di situ. Dari beberapa itu ada manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta ada kesadaran diri gitu. Itu hampir saja Pak. Tapi setelah belajar itu justru saya mengerti, saya paham. Ternyata ini yang dimaksud dengan sosial emosional. Jadi setiap anak itu kan memiliki sosial emosional yang berbeda-beda, dan kondisi mental mereka pada saat sebelum belajar kita harus kondisikan terlebih dahulu. Kira-kira cara mengkondisikan itu seperti apa? Misalnya kan saya paham maksud Pak Anies tadi, misalnya sebelum kita memulai pembelajaran kita tuh tahu dulu bahwa anak ini apakah semuanya sama, dia bahagia semua, apakah anak ini ada yang sedang dilanda masalah, dia sedang bersedih, entah kena marah gimana. Nah, untuk mengetahui itu kira-kira yang Pak Anies rencanakan sebelumnya itu apa yang dilakukan? Jadi ada beberapa hal yang kemarin ada rencana, memang belum sempat kita buat atau saya buat. Jadi nanti saya mau mencoba untuk membuat semacam emoticon. Jadi setiap anak nanti kita arahkan, kita buat emoticon, dia sentuh emoticon hari ini lagi dia bahagia, sedih, atau berduka, atau lagi senang dan sebagainya. Dari situ kan kita bisa lihat anaknya lagi sedih. Nah, kemudian setelah hal tersebut sudah kita ketahui, nah bagaimana cara kita melakukan anak agar anak itu bisa fokus dengan kita bikin semacam ice breaking, Pak. Jadi kita fokuskan ke anak-anak, kemudian kita ajak mereka untuk benar-benar hadir, kayak metode stop gitu. Jadi yang Pak Anies rencanakan itu menggunakan pamflet lah gitu ya, pamflet itu dengan anak yang menyentuh itu, jadi kita tahu anak ini sedang dalam kondisi seperti apa. Ya. Dan nantinya juga mungkin kita akan klasifikasi gitu ya, kita harus kelompokkan anak yang bahagia ini di kelompok sini, anak yang bersedih di kelompok sini, seperti itu ya Pak. Benar. Iya, nanti baru kita melaksanakan pencerahan secara keseluruhan dengan menggunakan teknik SBI tadi. Baik, kalau begitu selanjutnya kita lanjut pada pelaksanaan bagja ya. Iya. Bisa ya. Pelaksanaan bagja, nanti kita sedikit kembali ke atas juga tidak apa-apa. Ya kan, nanti kalau ada yang perlu di flashback tadi ke belakang nggak apa-apa. Nah, ini saya mau lanjut ke tahapan bagja yang pernah kita diskusikan di saat Lokakarya 2 dulu ya, Pak Anies. Nah, kira-kira apakah Bapak itu sudah menerapkan itu untuk merencanakan perubahan-perubahan pada diri ataupun pada anak dengan menggunakan metode bagja? Itu sudah mulai saya terapkan, Pak. Jadi yang kemarin yang saya ambil itu tentang mandiri siswa, itu anak itu berani berpendapat. Jadi anak itu tidak takut lagi berpendapat. Dan metode bagja, alhamdulillah sedikit banyak anak sudah mulai kita bisa muncul, bisa tampil. Jadi tahapan-tahapan itu, pertama membuat rencana, dan sampai membuat rencana sampai hasil akhir pun alhamdulillah yang kita mau capai itu sudah, walaupun belum sampai 50%, itu sudah mulai nampak muncul banyak. Waktu itu kan belum ada, masih hanya satu orang, hanya itu saja. Dan setelah saya mencoba menggunakan tahapan kerja itu, alhamdulillah sudah hampir 50%, dan itu sepertinya akan lebih meningkat terus dengan adanya metode pendiferensiasi itu.
hampir itu sudah bisa dipastikan lebih dari 50%. Ya, apalagi mungkin kemarin sudah dituangkan dalam bentuk hasil-hasil yang diskusi yang sudah berbentuk visi ya, mungkin meskipun belum dilaksanakan tapi mungkin penerapannya melalui itu nanti dengan jangka waktu yang panjang begitu ya Pak Anies ya sekarang. Nah, baik. Nah, untuk penerapan tadi Pak Anies sudah menyinggung kembali masalah diferensiasi. Nah, ini kan mungkin ada sejenis administrasi ataupun pola-pola yang harus disiapkan terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang begitu kan. Ya, mungkin ini pembelajaran di modul-modul sebelumnya ya Pak Anies ya. Iya. Seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Anies sampaikan kepada saya, rencana-rencana konkret yang bisa untuk mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi tersebut? Gini Pak, kemarin kebetulan kita masuk ke modul 2.1 tentang diferensiasi itu kita diharapkan dari fasilitator itu untuk membuat semacam RDP yang berdiferensiasi dan ini sudah saya laksanakan Pak. Nah nanti ini nanti fokusnya nanti jadi kita buat per kelompok, jadi akan saya kelompokkan sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Mungkin anak yang ini kurang misalnya bacanya kurang lancar, di sini sudah lancar. Nanti kemudian di sini anak ini pahaman tingkat pemahaman mereka ada yang hanya melalui baca sudah paham, kita kasih bacaan. Yang anak itu belum begitu paham, dia mungkin dengan gambar nanti akan lebih paham. Nah, saya akan carikan materi yang banyak gambarnya, atau bahkan kita hidup video. Ya, artinya medianya beragam. Beragam Pak. Ya, ya. Jadi di diferensiasi kontennya itu perlu diperbanyak. Selama ini kan cuma kertas dibaca, artinya setelah kita mempelajari ini, kita semakin mengerti bahwa konten itu bisa saja berbeda-beda, ya isinya media konten itu bisa berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak nanti ya. Jadi berarti semakin kita memahami. Dan itu nanti menurut Pak Anies gimana ya? Untuk antara pembelajaran diferensiasi dengan tahapan KSE tadi itu kira-kira bisa nggak dikolaborasikan itu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Dari kemarin hampir juga kemarin waktu alhamdulillah sudah kita masuk ke KSE, kemudian ketika belajar di situ ternyata sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melaksanakan, walaupun kita sebenarnya kita nggak tahu itu masuk ke KSE atau tidak. Ternyata di situ masuk gitu Pak. Contohnya kemarin ketika anak sudah mulai ribut dan sebagainya, kita arahkan lagi ke ice breaking lagi untuk pakai stabilkan. Jadi mereka bisa fokus lagi. Kemudian di situ karena kita bikin kelompok. Ketika dibikin kelompok, otomatis di sana sebenarnya sudah jelas ada masalah KSE itu karena ada seperti relasi dan sosialnya, kemudian bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Dan ternyata di situ sudah ada semua sebenarnya Pak. Artinya kembali lagi setelah kita mempelajari modul demi modul, ternyata kita menyadari semuanya itu sebenarnya sudah kita lakukan. Benar Pak. Cuman mungkin belum terdeskripsikan dengan baik dalam bentuk administrasinya atau belum terkelompokkan dengan baik. Kita nggak ngerti apa yang kita lakukan ini secara redaksinya. Iya benar. Artinya memang bukan selama ini kita tidak pernah melaksanakan, bahkan mungkin kita sudah melakukan. Kita sekarang itu kita lebih bisa memfokuskan lagi dan kira seperti ini. Artinya semakin mencair ini Pak Anies ya. Iya Pak. Begitu saya senang sekali. Mudah-mudahan itu Pak Anies bisa lebih menguatkan diri untuk tetap setia, merasakan semangat dalam melaksanakan tahapan demi tahapan untuk mencerdaskan anak bangsa dan menciptakan setiap pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang sangat bermanfaat. Baik Pak Anies, mungkin karena waktu juga mungkin kita akhiri saja pendampingan kita ini. Cuma nanti sebelum kita akhiri mungkin ada sedikit yang perlu kita refleksi terkait dengan pendampingan ini. Karena saya anggap ini sudah mencair ya, apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan sudah mulai bisa diterima dan kayaknya penerapannya juga tidak begitu sulit ya begitu. Karena memang semuanya juga mendukung ya kan. Nah, sekarang saya mau menanyakan kepada Pak Anies, kira-kira yang membuat kegiatan pendampingan ini menarik ataupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki
di dalam kegiatan pendampingan ini mungkin bisa Pak Anies sampaikan. Artinya apa yang membuat sesuatu kegiatan ini menjadi sesuatu yang menurut Pak Anies menarik, dan ada juga hal-hal yang mungkin dirasakan kurang dan itu mungkin perlu kita perbaiki untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kalau menurut saya Pak, dari Bapak sendiri dari ini, alhamdulillah saya merasa senang Pak. Jadi pendampingan ini bukanlah seperti orang mendikte kesalahan, kamu salah, karena tidak ada yang salah, cuman perlu ada perbaikan. Nah, jadi saya merasa bukan seperti kayak dihukum, saya merasa nyaman. Jadi Bapak menyampaikan itu bukan soal menyalahkan saya, tapi malah membimbing saya. Nah, jadi kan selama ini kan yang kita pikirkan seperti supervisi dan sebagainya kan, ketika kita supervisi takutnya wah ini salah. Ternyata alhamdulillah Bapak tidak menerapkan hal semacam itu, cuman Bapak membimbing, benar-benar membimbing. Jadi saya merasa terbimbing, saya merasa nyaman, jadi saya bisa lebih merasakan, oh ternyata seperti ini lebih jelas. Nah, mungkin untuk kekurangan dan kelemahan memang sebenarnya bukan dari Bapak, tapi memang dari kami. Nah, untuk tempat ruangan mungkin masih kurang nyaman. Jadi inilah permasalahan yang sebenarnya ya buat saya mungkin ya agak susah coba, karena posisi anak rame dan sudah kadang kita kurang fokus di situ. Kadang saya merasa tidak nyamannya untuk takutnya nanti Bapak terganggu dan sebagainya. Itu yang masih yang perlu saya perbaiki sebenarnya. Di samping ada dosen-dosen yang memberi amanah, ternyata ada juga yang harus kita evaluasi ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sama-sama untuk mencarikan solusinya, bagaimana menyikapi hal-hal yang menjadi hambatan-hambatan yang menurut Pak Anies tadi. Yang baik, dan akhirnya saya ingin mengingatkan bahwa setelah kita pendampingan ini Pak Anies, kan ada lagi pendampingan yang berikutnya kan begitu. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa yang terdiskusikan tadi terkait dengan PP yang ada unsur diferensiasinya dan KSE-nya, ya, kompetensi sosial emosional itu termasuk yang mengandung budaya positifnya, itu sebisa mungkin untuk segera dibuat, ya kan, nanti akan kita praktekkan itu nanti saat kegiatan pendampingan individu yang keempat. Itu praktek di lapangan, nantinya di sekolah Pak Anies ini nanti Pak Anies menerapkan di situ berdasarkan RPP yang dibuat itu. Jadi dalam RPP itu ada unsur diferensiasinya, ada KSE-nya, dan ada budaya positifnya. Nah, baik lagi itu nanti selesai kegiatan PI 3 ini kan ada lokakarya. Ya Pak. Nah, nanti itu bisa kita diskusikan kembali di saat lokakarya untuk mematangkan, ya kan, untuk memfinalisasi dan menseragamkan dengan teman-teman yang lain. Juga mungkin bisa ada kesempatan nanti mensimulasikan nanti di saat kita lokakarya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Anies sebagai pengingat untuk kegiatan berikutnya. Dan juga jangan lupa nanti waktu praktek itu kita hanya mengambil durasi 2 jam pelajaran. Oh iya. Ya, meskipun pada dasarnya kan untuk guru olahraga itu kadang-kadang ada 3 jam, ada 4 jam ya. Tapi durasi nanti kita ambil 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran berarti 2 kali 35 menit, yaitu 1 kali pertemuan. Mungkin itu Pak Anies sebagai closing statement dari saya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Dan kalau Pak Anies ada yang mau disampaikan sebagai penutup kita pada kegiatan ini, saya persilakan dulu. Ini Pak, untuk ini Pak, karena kebetulan di sekolah kami ini masih belum menerapkan kurikulum merdeka. Jadi nanti ketika praktik di lapangan, nanti kami mau pakai yang K13. Nah, jadi perangkat pembelajaran yang K13, dan itu yang bukan satu lembar. Nah, jadi yang udah lengkap, biar jelas ya, bergamblang apa yang diisi. Kalau cuma selembar itu kan kayaknya kurang. Yang kedua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak sudah berkenan hadir di sekolah kami ini dengan segala kekurangan, mungkin ketidaknyamanan dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami juga merasa
terhormat sekali Bapak berkenan hadir di sini. Kami terima kasih banyak karena Bapak kesini bukan hanya bawa badan, tapi bawa ilmu juga. Jadi semakin bertambah, semakin menambah ilmu yang saya pelajari, semakin dikuatkan oleh Bapak. Itu saya ucapkan terima kasih banyak. Itu Pak. Baik, kita akhiri Pak Nis ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, segar bugar dan selamat dan salam bahagia. Oke.